Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Kenalin, saya Ardiana Kinan dan kali ini kita lagi main-main nih di galerinya Blue by Astrid. Iya, betul. Dan sesuai namanya di samping saya sudah ada Ibu Astrid. Halo. Halo Cantik Tribuners banget, ya? Ya, Oke, Tribuners. halo panggilannya. Tribuners. Dan samping kanan kiri saya juga ada ibu-ibu cantik juga. Betul, ya? ini adalah pengrajin-pengrajin dari Blue by Astrid. Oh. Boleh dikenalkan satu-satu, Mbak? Oh, boleh. Boleh, ini ibunya? Nama saya Heni. Ibu Heni. Ibu Lantu. Oh, Leni. Bu Leni. Ya. Oh, Bu Leni juga dan Ibu Bu Enda. Oh, Bu Enda. Nah, ini Blue by Astrid ini mungkin boleh dijelaskan kan sudah terlihat nih, Bu, rajutan-rajutan. Mungkin boleh dijelaskan lebih Oke, lagi. makasih Mbak Gina. Jadi Blue by Astrid itu adalah brand rajutan lokal dari Balikpapan. Oke. Dan Blue by Astrid itu berdiri sejak 2020. 2020. Oh, udah sekitar 4 tahun yang lalu ya, Bu 4 ya? tahun yang lalu, betul. Dan kalau Mbak lihat di sini para ibu-ibu, para ibu-ibu senior dan ini masih akan senior sedang merajut. Nah, kalau Bu Enda di sini makrame. Oh, jadi Ya. sudah terlihat juga ada dua Ya, jenis betul. produk di Ya, sini ya, Bu, betul. ya? Oh, oke. Tapi mungkin boleh dijelaskan awal mula berdirinya ini dari mana sih, Bu? Tiba-tiba berpikir untuk membuat usaha rajutan gitu. Jadi awal mulanya itu dari hobi. Ya, Oh, dari hobi. dari hobi. Jadi hobi saya sangat hobi sama tali temali. Oh, pramuka ya? Pramuka, betul. Jadi zaman dulu waktu sampai SMP, pramuka itu sangat digiatkan kan. Jadi dulu tuh sampai tingkat Garuda kalau misalnya masih ingat ya. Sampai pramuka Garuda Iya, begitu. ada kebanggaan tersendiri betul. ya. Jadi banyak emblem-emblemnya tuh, Mbak. Nah, gitu. Jadi waktu itu setelah kemari ternyata mau mencari hobi yang bahan bakunya gampang dan bisa saya mengerti dengan cepat, dan itu akhirnya rajutan tadi. Begitu. Dari awalnya hobi, dan ternyata di rumah waktu saya mulai awal-awal belajar, ini mama saya ternyata sudah bisa. Jadi waktu beliau masih remaja di sekolah, ternyata tua-tua ini dapat pelajaran merajut ya, Maya, dulu ya awalnya ya begitu. Jadi awal mulanya begitu, dan kebetulan di rumah itu tempat berkumpulnya teman-teman mama yang senior Berarti tadi. hobinya ini bisa dibilang betul. keturunan Betul, ya? mungkin keturunan ya. Gen merajutnya ada gitu. Betul. Jadi pada awalnya begitu, dan akhirnya waktu kita bikin dan ternyata dapat bisa pesanan. Pertama bikin-bikin tetangga, bikin-bikin untuk keluarga, ternyata ada pesanan. Awalnya seperti itu. Tahun berapa, Bu? Tahun 2020 lebih 2020 fokusnya lagi sudah. ya, betul. 2020 itu sudah Blue by Astrid. Ya, Blue by Astrid. Akhirnya kita dapat merek setelah melalui semedi dan ritual panjang. Jadi akhirnya Blue by Astrid. Jadi Blue by Astrid sendiri artinya ya tadi itu perempuan yang cerdas, perempuan yang kreatif yang paling penting. Oh, makanya ini adalah perempuan-perempuan yang cerdas dan kreatif ya. Kreatif semua. Wah, tidak terhalang usia. Betul. Tetap kreatif dan inovatif ya. Ya, Bu? yang pastinya walaupun ini justru mereka itu begini, jadi tidak menolak pikun. Oh, tetap produktif di rumah Tetap ya, Bu? produktif di rumah. Menggandeng oma-oma. Ya, Oh, betul. oke. Nah, produk pertamanya waktu tahun 2020 itu apa? Tas. Oh, tas gandeng atau Tas biasa, handbag, biasa. tas biasa, shoulder bag. Iya, itu produk pertama. Berapa harganya waktu itu? Kemarin pertama kali kita bikin malah tidak dijual yang pertama ya, jadi dikasih buat saudara malah ya. Tapi setelah itu kita bikin lagi di harga 200-an, 250. Dan sering berjalannya waktu makin banyak produk ya? Seiring berjalan waktu lebih serius, dan akhirnya para oma-oma ini akhirnya juga menjadi pengrajin tetap. Begitu. Kru ya? Iya, kru tetap begitu. Oke. Jadi saat ini saya Blue by Astrid itu dibantu ada 5 oma-oma. 5 oma? Dan yang seusia gini ada 1, 2, 3, 4. Oh, Jadi ada total 9 sebenarnya. 9. Ya. Oh, totalnya ada 9. 9 pengrajin. Ya, begitu. Tapi paling banyak usia lanjut atau? Ya lanjut. Oh, yang lanjut paling banyak ya? Dijawab usia lanjut.
Masih produktif. Masih produktif, Gimana? jangan mau kalah yang muda-muda ya. Oke, nah tapi tentunya sebelum sebesar ini pasti ada struggle-nya juga kan Bu ya. Nah kalau boleh tahu strategi pemasarannya sehingga bisa sebesar ini apa? Yang pertama, struggle itu pasti ada, tapi harus konsisten. Oh, Ya, bagaimanapun juga tetap harus konsisten, tetap menghasilkan produk yang baik, yang bagus. Ya itu pada awalnya. Jadi karena kita merasa pede dengan produk kita, jadi kita mulai jual yang struggle tadi itu kita mulai jual ya pastinya melalui teman-teman dulu, sosial media kita masing-masing, kemudian ya akhirnya sekarang bisa ada di marketplace, juga ada di beberapa outlet di Balikpapan gitu. oh, ada berapa total? Outlet di Balikpapan yang offline bisa ditemui di sini, di galerinya di Marsma Iswah Yudi 528, kemudian ada di Matahari Plaza Balikpapan di lantai 3, kemudian untuk aksesoris yang kecil-kecil juga bisa ditemui di rumah BUMN, mohon maaf, aksesoris di Pantai BSB, kemudian di rumah BUMN juga ada, itu juga ada tas dan ada aksesoris lainnya gitu. Nah itu kalau yang offline store Ya. ya. Kalau yang Online, di online itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada Blibli dan di Padi. Marketplace Betul. ya. Iya di marketplace begitu. oke. Tapi selain juga itu di IG, oh, di IG-nya Instagram ya. Oke. dan WhatsApp. WhatsApp betul. Nah biasanya kan kalau UMKM gini pasti dia mengupload testimoni dari pelanggannya. Betul. Ibu juga kayak gitu atau ada strategi yang lain untuk digencarkan di online? Kalau di online pastinya setiap ada setelah beli pasti mereka pasti kasih ini ya testimoni ya. Dan itu biasanya kami juga cuma capture dan kami masukkan di IG gitu aja. Tetap ada Betul, ya. testimoni yang diupload ya? Ya supaya membuat kita juga tetap belajar lagi. Kalau misalnya memang kurang maksimal kita bisa teruskan kita kan. Yang pasti kualitas ya. Kita harus tetap mempertahankan kualitas begitu. Oke. Total rajutan aja dulu. Ada berapa produk? Kalau produk rajut ada tas, ada clutch, ya. Kemudian gantungan kunci, boneka, sepatu. Sepatu. Tapi sepatu tuh kayak yang cover ya, sepatu cover. Oh yang sepatu ada ya, cover ya. rajutan. Kemudian gitu. topi. Terus yang bisa dipakai ini pasmina salah satunya. Kemudian baju, tapi kalau baju kayak misalnya outer itu kebanyakan custom. Kupluk juga kita Banyak suka banget. bikin. Nah, rate harganya dari yang paling murah berapa, yang paling mahal Yang paling berapa? murah untuk project yang paling kecil itu 25.000. Itu yang gantungan Gantungan kunci kunci ya? yang sederhana. Yang kecil. Kalau yang paling mahal? Yang paling mahal itu yang sudah kita bikin itu taplak meja, tapi taplak meja untuk 6 seat, 6 tempat duduk. Itu bisa sampai 1.750.000. Wah, dan itu kira-kira berapa lama pembuatannya, Bu? Pembuatannya lama Mbak, bisa 2 bulan. 2 bulan? Sebenarnya bisa juga sampai 1 tahun kalau tidak dikerjakan. Tapi kerjanya bareng juga begini? Nggak bisa. Oh, Jadi nggak. kalau satu proyek itu harus 1 orang. Karena berbeda-beda. Jadi ini adalah handmade, 100% handmade. Jadi tarikan orang itu setiap orang itu berbeda. Tarikannya berbeda. Nggak bisa dicampur Nggak ya, bisa Bu? dicampur. Jadi kalau misalnya punya mama, kemudian saya lanjutkan, nggak bisa. Nanti akan kelihatan tingkat ke stretch-nya itu. Ini pasti terlihat, oh ini pasti punya mama karena ketat-ketat. Ini pasti punya saya, agak longgar karena berbeda nih ya. Berbeda, Kalau masing-masing dilipat, perajut punya karakternya ya, masing-masing ya, Bu? cara megang benangnya ini juga ini beda. Kalau mama digulung-gulung, kalau ibu ini begini, ibu ini, jadi beda-beda. Jadi tidak bisa satu proyek dikerjain rame-rame. Mereka harus mengerjakan satu proyek 1 orang. Paling banyak pesanan pernah berapa? Kita pernah banyak pesanan itu 30-an sih, 35 karena dalam waktu short ya. Itu untuk yang proyek gede itu tas. Jadi tas yang seperti ini. 35? 35 itu dalam waktu 2 minggu waktu itu. Wah, ini kayaknya ini aja sudah 1 minggu ya, Bu? Enggak, Oh, enggak. tergantung beda-beda. Oh, ini Jadi kayak pengrajin saya kayaknya. Pengrajin saya berbeda-beda. Kalau kalau ada yang bisa mengerjakan 1 hari satu tas, ada juga yang bisa mengerjakan bisa 2 hari 1 tas, ada yang 3 hari 1 tas. Jadi memang beda-beda. Dan waktu itu 35 produk dalam waktu 2 minggu itu berarti kejar banget ya, Bu? Oh iya itu sampai malam Mbak ya. Kita begadang. benar-benar begadang. Jadi waktu itu. Tapi kalau jumlah produk yang pernah dipesan paling Paling banyak itu mungkin ada untuk ratusan. souvenir, ya ratusan. Untuk
untuk souvenir pernikahan. Oh, biasanya pernikahan ya? Jadi proyek yang kecil-kecil. Mm-mm. Waktu itu mungkin lagi marak yang namanya sanitizer, gantungan Oh, sanitizer. mm-mm. Nah, itu kita waktu itu sampai 300-an. Wah, itu berapa lama pembuatannya? Sebulan sih, karena kan kalau souvenir pernikahan kan mereka pasti udah prepare lebih awalnya, jadi Oh. sampai sebulan. Cuman waktu itu 300 untuk awalnya, terus kemudian nambah Hmm. 50 pieces. Kalau yang paling mahal pernah dibeli mungkin Bu? Yang paling mahal pernah dibeli? Atau paling jauh mungkin pelanggannya? Pelanggan paling jauh di Australia. Australia? Sampai di Australia. Jadi itu yang dibeli adalah anting-anting. Anting-anting. Berapa? Jadi waktu itu pertama kali membeli 50 pieces saja. 50? Ya, 50 pieces saja. Itu pertama kali membeli. Ternyata mereka puas dan ternyata di sana laku keras. Oh, dijual kembali Ya, di sana? dijual kembali dan akhirnya repeat order lagi. Ini sudah 4 kali. Oh, 4 kali. Total Ya. 200 Ya, betul. pieces ya? Ya. Dan dari kami Mm-mm. 40.000, which is 4 dolar. Mm-mm. Australian dollar. Kalau di sana dijualnya? 22 dolar. 19 dolar. Jauh banget ya? Soalnya naik pesawat. Jadi Ngambil jadi untung 22 ya, dolar, iya. bule-bule ini. Oh iya, Gitu. iya. Karena gini, Penting handmade mereka ya? itu Mm-mm. tipikal dari orang luar itu mereka sangat menghargai yang namanya handmade. Handmade. Sangat menghargai karena mereka mereka menghargai hasil karya orang itu pasti jauh lebih mahal daripada hasil karya mesin. Pabrikan nih. Oh, Ya. gitu. Oh. Tuh, jadi harga-harga di sana luar biasa dan pastinya juga mereka di sana menjual produk handmade mereka mahal karena bahan bakunya juga mahal. Bahan bakunya kalau untuk benang-benang luar tuh harganya itu bisa 10 kali lipat ya benang lokal kita. Oh, oke. Nah, ngomongin soal benang nih Bu, ini benang-benangnya rata-rata lokalan atau ada yang impor juga? Oke, kalau benang kami, kalau yang kami jual, yang tas-tas yang ini ready dibeli ini kita pakai benang lokal. Oh, benang lokal. Nah, karena harganya kan supaya tidak terlalu tinggi. Mm-mm. Karena satu proyek begini bisa habis 5 gulung, bisa habis 4 gulung. Kalau proyek gede bisa sampai 10 kalau untuk tas ya. Tapi kalau misalnya kita pakai benang luar itu untuk custom. Oh, untuk khusus yang custom ya. aja ya? Kalau mereka nanti kita tawarkan, kami punya nih benang misalnya katun ya, katun. Kami punya nih katun tapi yang misalnya luar, tapi harga per gulungnya sekian. Ya, itu memang agak perbedaan dan karena memang beda sih, memang Beda ininya ya. Apalagi Rata-rata. juga biaya transportasi, Ya. biaya pengirimannya ya. Betul. Nah, kalau benang lokal dulu nih Bu, benang lokalnya itu dari mana diambil? Benang lokalnya dari Jawa. Dari Jawa? Ya. Itu per berapa untuk di stok lagi? Per Biasanya berapa hari? saya, Per berapa bulan? Kalau dibilang berapa bulan, saya sih setiap bulan, hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali saya mesti beli. Dan itu pasti ada minimalnya, kita beli mesti satu warna satu gulung. Satu warna satu bal gitu yang isi 10. Oh. Jadi memang kita mesti stok per sebulan sekali, kita lihat dulu penjualannya kita bagus, misalnya habis banyak yang terpakai, kita memang stoknya sebulan sekali. Ngelihat pasar tetap selalu ngelihat dan ngecek Supaya nggak ini. terlalu banyak juga yang ada di toko. Oh, oke. Dan kalau yang impor? Kalau Custom yang itu impor paling tuh custom itu ya nggak per berapa ini, Enggak, atau jadi sesuai yang sesuai orderan aja. Oh. Itu agak susah juga karena harganya agak tinggi. Karena impor itu range-nya itu Mbak paling murah 100-an, satu gulung. Satu gulung Satu ratusan ribu. Ya, satu gulung. Gitu. Nah, biasanya mereka yang custom ini untuk pakaian atau Pakaian. apa? Pakaian. Misalnya bikin outer atau mereka yang custom ini kepingin menghias rumahnya. Jadi saya ada satu pelanggan itu dari Samarinda. Jadi mau menghias rumahnya, mau bikin taplak meja, mau bikin sarung bantal dan hiasan untuk di tirai itu. Tirai pegangannya tirai itu mereka mau sama. Nah, itu yang custom biasanya juga begitu. Jadi disesuaikan dengan ukurannya yang mereka punya di rumah. Jadi kita tinggal bikinkan. Warna tinggal kita kirimkan mau warna apa sesuai permintaan. Oke. Dan itu tadi soal rajut. Nah, sejak kapan ada produk makrame itu? Makrame ini di 2023. Kenapa ada makrame? Karena saya juga mengajar. Saya juga mengajar. Oh, workshop. les-lesan Ya, gitu. Betul. Oh. Saya buka-buka mengajar juga dan untuk workshop yang short time, maksudnya periodnya itu cuma sedikit, tidak panjang. Jadi saya mengajarkannya makrame.
Karena makrame ini relatif lebih mudah dibanding rajutan. Oh, ini lebih Ya. betul-betul tali temali ya, Bu Tali ya? temali, kalau ini memang pramuka sejati. Ini salah satu pramuka sejati yang mencintai tali temali. Gitu. Ada berapa produk kalau? Kebanyakan yang kami bikin itu untuk home decor, kalau untuk gantungan, gantungan dinding, hiasan dinding, gantungan kunci, atau mungkin tas juga bisa ada. Tas ada? Ada contohnya, cuman di dalam dompet tas juga Oh, bisa. Gitu. kalau rate harganya, Bu? Harganya untuk yang makrame ini di bawah dari rajutan. Jadi yang paling kecil juga 20 ribuan sampai ratusan ribu saja. Tergantung project. Karena mungkin lebih nggak terlalu nggak seribet ini Dia ya. lebih cepat selesai yang pasti ya, karena benangnya besar. Benangnya kan pakai benang katun yang 4 mili. Ya. Jadi benangnya macam-macam. Tapi yang kami pakai benang katun. Ada ukuran 3 mili, ada 4 mili, ada 5 mili. Nah, yang itu kita pakai 4 mili. Gitu. Jadi lebih cepat selesai, jadi otomatis harganya pasti lebih murah. Selain rajutan sama makrame ada produk lain nggak, Bu, yang dijual di? Kalau di toko ini kebetulan juga kita juga ada menjual EcoPin. Oh, Dan EcoPin ini ini ya? Ya, Ibu Endah juga yang buat. Oh, beliau. Jadi beliau ini sudah mempunyai satu produk, tetap mau belajar juga produk yang lain. Oh, berarti bisa dibilang Blue by Astrid ini juga menggandeng UMKM lain untuk dititipkan di galerinya galeri ini. kami, ya. Jadi kami Berapa UMKM? Maju bersama naik kelas. Oh iya, gini ya anunya, Bu. Maju bersama naik kelas. Ada Saat ini ada 1, 2, 3 sih, Mbak. Tiga Masih UMKM. Ya, karena kan memang kita sesuaikan dengan kondisi juga. Kami juga ngelihat tokonya juga nggak terlalu besar. Maksudnya kami juga kepengen nanti teman-teman yang lain yang juga bisa boleh menitipkan di tempat kami juga. Gitu. Jadi kalau orang Balikpapan mau mencari oleh-oleh yang unik, yang pasti tidak dijual bebas, bisa datang kemari. Nah, kalau di online tadi mungkin belum disebutkan, Bu, apa Instagramnya, di alamatnya di. Instagramnya itu ada bluebyastrid.id. Oh, Ya. juga. Kemudian kita juga ada websitenya, jadi www.bluebyastrid.co. Oh, itu bisa dipesan di situ juga. Bisa juga dari situ juga ada. Bisa langsung Kemudian, datang ke tempat. Ya. Ini daerahnya di mana, Bu, alamatnya? Di sini Jalan Mas Iswaidi nomor 528, Sepinggan, di seberang Maksi Sepinggan. Oh, Ya, kadang-kadang orang-orang tuh cuma kalau lihat dari online itu, kalau melihat di foto tuh kurang greget, ya. Jadi kalau ayo mari datang kemari, bisa lihat langsung di sini. bahkan bisa belajar langsung ya, Bisa Bu, ya? belajar juga. Jadi kalau misalnya mau yang dasar-dasar, boleh saya ajarin. Di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 9, jadi bukanya sama dengan buka tokonya di bawah. Jadi di bawah adalah toko oleh-oleh. Oh, Toko sama roti dan juga toko ya? oleh-oleh juga, ya. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Baik, Tribuners, kalau gitu saya mau belajar dulu merajut ya sama Bu Astrid. Penasaran gimana serunya? Kuy, intip. Ini yang mana, Bu, dipegang, Bu? Jadi untuk pertama pemula itu, yang pertama kali harus belajar, kita mau belajar yang namanya bikin rantai. Bikin Cara rantai. pakai ini, Mbak, kidal apa enggak? Enggak. Oke, berarti ini ada 2 ya. Ada 5, ada 6, kita pakai yang nomor 5. Jadi setiap hakpen ada 2 sisi yang dimana kita pakai yang nomor. Kemudian benangnya seperti ini. Pegangnya begini dulu. Nah, dililit-lilit dulu di tangan, ya, dililit-lilit di tangan. Dan terus kemudian pegang begini. Jadi itu beda. Ini pertamanya. Kita bikin yang namanya, ini saya ambilkan dulu ya. Ini dulu Mbak, coba. Ini yang mana pendek kanan gitu. Ya boleh masukin dari dalam. Kita ambil yang di atas, kita ambil yang panjang ini. Tangannya sama. Oke, ini dipegang tangan. Ini dipegang tangan. Ini dipegang. Nah, kemudian diambil dari bawah. Diambil dari? Ya. Terus ini dikaitkan. Sabar ya. Jadi butuh kesabaran ini. Lepas. Oke, ini yang namanya slip knot. Ini yang awalnya nanti untuk membuat rantai. Kemudian kita bikin rantai seperti ini. Oke. Ambil, dikait, terus taruh ke bawah. Oke, kait lagi. Putar, kait. Taruh lagi. Kait lagi. Oke, nah, Mbak pegangnya begini, tangannya pegang begini, jadi seperti ini. Oke, yang atasnya untuk ini. Tangan ketiga, jadi ya ini pegang gini.
jarinya ini pegang ini yang untuk nyelip ke benangnya. Nah, ini nggak apa-apa diputar-putar. Oke, nah, dah, ambil, kaitkan, terus masukkan ke dalam. Baru keluarin ya. Ya, gitu. Ini ada dasar yang paling sederhana yang namanya rantai. Saat kali kita harus yarn over. Nah, kita kaitkan itu, kita tarik kait. Nah, ini harus maju. Nah, ini sudah di pojokan, maju. Nah, lagi. Oh ya, betul-betul bikin kesabaran. Lagi, Mbak. Kesabaran tingkat dewa. iya, memicu ini ya, Bu ya. Ini harus benar-benar Rasa kalau udah tidak jadi, sabar. Oh, ada rasa. pegangnya juga jangan terlalu jauh. Oh, gini ya. Nah, lagi agak maju dikit. Nah, seenaknya aja. Jadi pegangnya itu bisa begini, ya. Ada juga orang begini. Mana yang lebih senang aja. Cuma Ini kalau lepas semua udah harus ngulang lagi ya, Bu ya? Iya, harusnya memang dia rajutan itu tidak boleh ada yang terpilin. Jadi kalau misalnya ada terpilin pasti ada yang salah. Jadi kalau misalnya memang seperti ini, kalaupun project satu begini nih, kalau saya lepas semua nih, nanti benangnya terurai semua. Kalau ada yang terikat, berarti ada yang salah. Gitu. Lagi, terus Mbak maju. Nah, ini yang namanya, ini dasar nih, dasar banget. Nah, lagi. Aduh, ya. Pelan-pelan aja. Ambil. Nah, betul. Lagi. Gini. Ya, ambil, kaitkan, yes. Nah, nanti kalau udah bisa dimanapun pasti. Oke. Jangan kalau sudah Aduh, bisa aduh. lama-lama. Aduh, terlepas. Pelan-pelan aja. Aduh. Kalau dia udah ini, kalau udah terbiasa pasti dia juga jadinya. Aduh. Kayaknya salah. Pelan-pelan. Nah, ini cepat. Ini copot ini ternyata. Nah, oke, ini dikaitkan aja. Nah, pegangnya di sini, dia harus maju terusnya. Nah, di sini kaitkan. Ini kan ada pengaitnya. Oh. Nah, kayak betul. Ya. Wah, udah bisa. Besok bikin boneka. Nah, bisa bikin gelang, Mbak. Kalau udah banyak, nah jadi gelang dong ini. Oh iya, Nah, bisa mirip-mirip dikasih ya, Bu. manik-manik. Ya. Oke, terus. Nih. Boleh closing? Ya, Tribuners. Saya mau konsentrasi dulu ya. Mohon maaf ini. Sampai jumpa di UMKM selanjutnya. Saya Ardiana Kinan pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.